Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan nasihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah dengarlah nasihat. Mengapa? Firman Tuhan dalam Amsal 19 ayat 20 mengatakan, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca semuanya di dalam buku Amsal 19 ayat 18 hingga 29. Ini merupakan salah satu nasihat, ya, buku Amsal khususnya di dalam mendengar nasihat atau mendengar atau menuruti akan perintah nasihat yang sudah diberikan. Nah, bagaimana ini boleh terjadi dan bagaimana kita boleh mengikutinya? Saudara, ada sebuah ilustrasi. Ada sekumpulan mahasiswa mengunjungi taman haiwan atau mungkin zoo untuk membuat kajian. Mereka mengamati dan berinteraksi dengan beberapa binatang. Pada saat mereka masuk ke taman burung, ini di taman burung, seekor burung tiba-tiba hinggap di bahu seorang pelajar. Tidak disangka, burung itu meninggalkan kotoran di bahu pelajar ini. Tentu saja si pelajar ini merasa tidak selesa karena pakaian dia menjadi kotor dan berbau. Mujur seorang kawan membawa baju ganti dan meminjamkannya. Dia akhirnya boleh meneruskan pengkajian dia dengan pakaian yang bersih. Saudara, apa pengajaran daripada pembacaan firman Tuhan untuk kita pagi ini? Nah, saudara, bayangkan mendapatkan pinjaman baju ganti ketika pakaian kita kotor rasanya menggembirakan, bukan? Selain menerima pemberian itu dengan sukacita, kita juga merasa berhutang budi kepada orang yang meminjamkan kepada kita. Tetapi, bagaimana jika pemberian yang kita terima itu berupa nasihat yang keras yang mengingatkan kita akan kesalahan yang telah kita lakukan? Jangankan menerima dengan sukacita, pasti ada orang yang menganggap setiap nasihat yang disampaikan orang itu sebagai pencetus peperangan. Kita menganggapnya dengan sinis, kita merasa sakit hati karena kita ditegur, bahkan menyimpan rasa dendam yang amat sangat. Coba kita pikirkan, bukankah orang yang memberikan nasihat sama halnya dengan orang yang meminjamkan pakaian yang bersih ketika kita ketika kita pakai pakaian yang kotor? Sadarkah kita bahwa kemarahan yang terjadi pada saat menerima nasihat sesungguhnya menunjukkan kita sebenarnya begitu melekat dengan keberdosaan kita? Orang yang hidup dalam kekudusan Tuhan tidak akan pernah merasa keberatan jika ada orang lain datang untuk membantu menjaga penampilan untuk tetap bersih. Contohnya menyadarkan kita akan dosa kita. Malah kita mengucapkan terima kasih karena kita begitu dikasihi. Karena dia, orang yang meminjamkan itu, orang yang memberikan nasihat itu, dia mengasihi kita. Dia mau kita juga selamat. Saudara, itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa orang yang hidup dalam Tuhan akan mudah menerima nasihat karena mereka tahu nasihat itu menolong mereka terlepas dari noda, terlepas dari dosa. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menjadi pendengar, untuk menjadi penurut nasihat Tuhan yang baik. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif dan tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena
Engkau begitu baik memberikan kami nasihat, menegur kami, karena Tuhan begitu mengasihi kami. Dan terima kasih memberikan kami kekuatan kemampuan untuk menuruti akan segala perintah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.